Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Miros Maut. Perkenalkan nama saya Katarina Priyanesta Teva. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Katarina Punan. Perkenalkan, saya Carla Eunike Luan. Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Fakari Malay. Kami adalah mahasiswa semester 6 Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan kegiatan pelatihan kami kemarin. Baik, di pelatihan kemarin saya sebagai pemandu acara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kita dalam sebelum kita melakukan kegiatan kita kemarin. Baik, kelompok kami itu memilih komunitas pemulung Aku Ada yang ada di Kota Kupang ini, di mana komunitas ini adalah komunitas pemulung yang sudah terbentuk selama 4 tahun dari tahun terbentuknya itu 2007 hingga sekarang, yang masih berdiri bergerak di bidang sosial dan lingkungan. Nah, tujuan dari kelompok kami melakukan intervensi yaitu yang dimana kami mengharapkan dapat mengubah kognitif anak-anak yang ada di komunitas Aku Ada, dan kami mengharapkan dapat membantu meningkatkan pandangan positif untuk anak-anak terhadap diri mereka sendiri, terutama dalam kepercayaan diri mereka yang ada pada komunitas Aku Ada ini. Nah, kegiatan kami, perencanaan kami yang pertama itu yaitu dimana kami pergi melakukan observasi dan wawancara ke tempat komunitas pemulung Aku Ada. Nah, kita pergi mewawancarai para orang tua yang ada di sana dan anak-anak yang ada di sana tentang kegiatan mereka sehari-hari, dan aktivitas mereka yang ada di komunitas mereka. Dan yang kedua itu kami semua kelompok duduk berembuk untuk memikirkan materi apa yang pas untuk kami menyampaikan kepada komunitas ini, dan kami menyiapkan materi yang kami dapat itu efikasi diri dan percaya diri. Jadi materi yang kami pilih itu efikasi diri dan percaya diri untuk disampaikan kepada anak-anak yang ada di komunitas Aku Ada. Yang ketiga, kami pergi ke tempat komunitas untuk melakukan konfirmasi dengan orang-orang yang ada di komunitas pemulung Aku Ada. Terutama kami mengizinkan kepada orang-orang tua untuk dapat mengizinkan anaknya untuk berpartisipasi dengan kami, supaya kami dapat melakukan pelatihan kepada anak-anak yang ada di komunitas pemulung Aku Ada. Nah, persiapan yang keempat itu kami telah melakukan kegiatan kami di komunitas pemulung Aku Ada, di mana kami telah menata tata ruang di tempat tersebut. Kami mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dan anak-anak juga antusias untuk mengikuti. Nah, kegiatan yang kami lakukan yang pertama itu kami awali dengan nyanyi-nyanyi bersama anak-anak dan kami doa bersama. Setelah itu kami menjelaskan tujuan kami ke tempat komunitas Aku Ada ini. Kami menjelaskan tujuan kami dan kami memberikan peraturan selama pelatihan berlangsung kepada anak-anak. Nah, setelah itu kami memberikan penyampaian materi pertama tentang efikasi diri kepada anak-anak. Yang kedua itu takut anak-anak cepat bosan, kami memberikan ice breaking kepada anak-anak. Dan selanjutnya setelah ice breaking itu kami memberikan materi kedua tentang percaya diri. Nah, setelah memberikan materi kedua, anak-anak juga tidak terlalu cepat bosan, kami memberikan games lagi kepada anak-anak. Dan yang terakhir ada penutup, di mana kami menutup dengan doa. Nah, syukurnya kami berterima kasih kepada anak-anak pemulung Aku Ada karena mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan kami. Kami juga berterima kasih kepada para orang tua dan semua orang yang ada di komunitas pemulung Aku Ada. Kami berterima kasih karena telah mau bekerja sama dengan kelompok kami untuk melakukan tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Carla Eunike Luan. Saya akan mempresentasikan mengenai saat kegiatan intervensi.
Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Katarina Teva selaku moderator dari kelompok. Selanjutnya, untuk memulai acara, moderator meminta kesediaan salah seorang anak dari komunitas Aku Ada untuk memimpin kami di dalam doa. Selesai doa, kami semua dipandu untuk bernyanyi bersama, sekaligus membangun bonding antara tim dan peserta intervensi. Sambutan dan nyanyian bersama kurang lebih memakan waktu 15 menit. Kemudian moderator membuka sesi selanjutnya, yaitu materi pertama. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, membagikan materi mengenai self-efikasi atau efikasi diri. Materi efikasi diri ini dikemas dengan kalimat sederhana dan disertai dengan ilustrasi cerita sehingga diharapkan anak-anak lebih mudah memahami isi materi yang dibagikan. Materi efikasi diri yang dibawakan diharapkan dapat membuat suatu perubahan dalam sikap anak-anak di komunitas Aku Ada yang mana sering mengalami ejekan. Pembagian materi tidak menggunakan alat pendukung seperti proyektor, walaupun tim sudah menyiapkan PowerPoint. Hal ini dikarenakan keterbatasan pada kondisi dan situasi lokasi intervensi. Materi dibawakan kurang lebih 15 menit, mengingat konsentrasi anak-anak yang maksimumnya 10 hingga 15 menit. Pada saat membawakan materi, anak-anak fokus pada menit-menit awal saja. Selebihnya, banyak anak-anak yang terdistraksi oleh suara ribut di lokasi, teman-teman sekitar, dan lainnya. Setelah pemateri pertama selesai membawakan materi, moderator mempersilahkan tim ice breaking untuk menghibur dan mencairkan suasana. Tim ice breaking yaitu Matilda Karimalei dan Maria Funan membawakan ice breaking pertama berupa dance sederhana. Anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti ice breaking. Tim ice breaking menyelesaikan ice breaking pertama dan melanjutkan dengan ice breaking yang kedua. Oke, baik. Jika tadi sebelumnya teman Carla sudah menjelaskan mengenai mulai dari saat kegiatan dari pembukaan hingga dengan ice breaking yang pertama, maka selanjutnya saya akan menjelaskan dari ice breaking yang kedua hingga dengan penutup. Nah, tadi ice breaking yang pertama adalah goyang Yakult, maka ice breaking yang kedua yaitu game sedotan. Jadi, dalam game sedotan ini, teman Elda dan teman Catherine yang bertugas untuk membawakan ice breaking, mereka menyediakan sedotan dan juga karet untuk memainkan game sedotan ini. Nah, sebelumnya dari kelompok kami mencontohkan bagaimana cara memainkan game ini, lalu adik-adik akan mengikutinya. Nah, dalam game ini, adik-adik dibagi menjadi 2 regu, dan masing-masing regu dan masing-masing orang juga mendapatkan 1 buah sedotan. Nah, cara memainkan game ini adalah adik-adik berbaris, lalu mereka menggigit sedotan mereka dan mengover karet menggunakan sedotan tersebut. Nah, jika karet tersebut sampai kepada orang terakhir, maka regu tersebut yang memenangi permainan itu. Nah, melalui hasil pengamatan kami yang kami lihat, adik-adik sangat bersemangat dan berantusias dalam memainkan game tersebut yang dapat dilihat ketika mereka memberikan semangat, mereka memberikan sorakan, mereka memberikan teriakan kepada rekan setim mereka untuk dapat mempercepat gerakan mereka dan memenangi permainan tersebut. Oke, jika ice breaking yang kedua atau game sedotan selesai dimainkan, maka selanjutnya moderator mengarahkan adik-adik untuk duduk tenang dan selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi yang kedua mengenai kepercayaan diri.
Nah, jika sebelumnya di materi yang pertama teman Carla menyampaikan materi mengenai efikasi diri, maka selanjutnya saya sebagai pemateri kedua menyampaikan materi mengenai kepercayaan diri kepada adik-adik. Sebelum saya menyampaikan materi yang kedua, saya menanyakan sekilas kepada adik-adik mengenai materi yang pertama, apakah mereka masih mengingatnya atau tidak. Lalu setelah itu saya juga menanyakan beberapa hal mengenai percaya diri, apakah mereka pernah mendengar kata percaya diri, lalu apakah mereka mengerti arti dari kata percaya diri tersebut. Nah, lalu saya menyampaikan materi tentang percaya diri, yaitu yang pertama ada pengertian percaya diri, lalu pentingnya percaya diri, dan yang ketiga tentang bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Setelah penyampaian materi yang kedua, saya memberikan waktu kepada moderator untuk memimpin jalannya penutupan intervensi tersebut. Nah, moderator meminta adik-adik untuk berdiri, lalu mereka menyanyikan 2 buah lagu yang memiliki gerakan. Lalu setelah mereka menyanyikan lagu tersebut, moderator memimpin doa penutup. Setelah doa penutup, kami beralih ke sesi yang paling terakhir, yaitu sesi foto bersama dengan adik-adik. Lalu kami dari kelompok juga menyediakan beberapa snack untuk dibagikan kepada adik-adik, berupa ada air mineral, permen, dan roti. Nah, mereka tampak sangat antusias, mereka sangat senang ketika kami membagikan snack tersebut. Nah, setelah pembagian snack, kami berpamitan kepada orang tua yang duduk di sekitaran tempat intervensi kami. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari intervensi yang kami lakukan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jangan pegang, jangan pegang. Ayo. Semangat. Iya, yo please, yo pri. Ayo adek, sini adek balik. Ada satu lagi. Ini Putra. Bukan. Baik teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan mengenai persiapan kegiatan, setelah itu ada materi-materi yang disampaikan juga selama kegiatan. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan yang ada pada kegiatan pengembangan efikasi diri pada anak-anak di komunitas Aquada. Adapun kelebihan-kelebihan yang ada selama proses kegiatan, yaitu yang pertama, pemateri memberikan materinya menggunakan ilustrasi sehingga adik-adik lebih mudah mengerti mengenai materi yang diberikan. Nah, yang kedua, selama kegiatan juga diberikan ice breaking sehingga adik-adik tidak bosan-bosan mendengarkan materi yang disampaikan dan juga mereka tetap semangat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, diberikannya pretest dan posttest setelah kegiatan sehingga adik-adik mereka lebih mudah mengerti dan memahami apa itu efikasi diri. Sekian dari saya. Berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan, bicara tentang kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Nah, kelebihan dari intervensi efikasi diri tadi teman Catherine sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelemahan atau kekurangan saat kami melakukan intervensi efikasi diri di komunitas Aquada. Yang pertama ialah konsentrasi anak-anak di komunitas Aquada ini sering terdistrak oleh berbagai hal, seperti mereka saling berbicara ketika kami sedang memaparkan materi. Mereka saling mengganggu teman-teman yang lain yang pada saat itu sedang mendengarkan kami memaparkan materi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kami pemateri memutuskan untuk menghentikan atau mempersingkat materi yang telah kami siapkan dan telah kami paparkan pada saat itu. Yang kedua, tempat dan situasi yang kurang memadai dan kurang mendukung pada saat itu. Seperti
ketika kami memaparkan materi, anak-anak lebih terfokus kepada kendaraan yang lewat dibandingkan dengan materi yang kami paparkan pada saat itu, karena lokasi tempat kami mengadakan intervensi ini atau lokasi komunitas Aquada ini bertepatan di samping jalan raya. Yang ketiga, fasilitas yang kurang mendukung seperti kurang adanya LCD, sehingga PowerPoint dan video breaking yang kami telah siapkan tidak bisa ditampilkan dalam kondisi yang besar, hanya menggunakan HP saja. Yang keempat, anak-anak di komunitas Aquada itu lebih terfokus pada hadiah yang akan diberikan pada akhirnya dibanding dengan setiap sesi yang kami lakukan dan juga setiap materi yang kami paparkan. Mereka hanya terfokus pada hadiah-hadiah yang kami sudah janjikan pada awalnya. Sekian dan terima kasih.